Akan tetapi ketika kami masuk di kompleks Kusta, kami melihat bahwa sebenarnya kompleksnya itu sama saja dengan lorong-lorong di Makassar lainnya gitu. Sama saja, tidak ada yang berbeda. Halo Sobat Iden, kembali lagi di podcast Identitas Unhas. Nah, teman-teman Iden, apakah pernah mendengar tentang program mahasiswa Universitas Hasanuddin melalui PKNPM yang bernama Surat Kecil untuk Tuhan? Nah, program ini mencoba menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk mengenal dirinya, membangun kepercayaan diri, hingga berani bermimpi. Dan hari ini, kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang sangat spesial, yakni Ketua Tim PKNPM Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu Kak Rara atau Kak Nur Safira Zahra. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak perjalanan ke sini tadi, berhubung tadi hujan? Ya, tadi itu memang sempat kena hujan, tapi langsung ke Poyo Kreatif untuk keringkan badan, baru ke sini. Oke, terima kasih Kak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita hari ini. Nah, mungkin langsung saja Kak, saya mau tanya-tanya, mungkin boleh diceritakan Kak gambaran umumnya gimana sebenarnya program Surat Kecil untuk Tuhan ini? Jadi program Surat Kecil untuk Tuhan itu merupakan sebuah program pemberdayaan yang ditujukan kepada anak-anak di Kompleks Kusta yang berusia 10-15 tahun dengan jumlah 13 orang anak-anak. Jadi program ini merupakan program yang di bawah program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat atau PKNPM, yang dimana bertujuan untuk ada 3. Jadi yang pertama itu untuk menurunkan self stigma akibat stigma sosial yang didapatkan oleh anak-anak Kompleks Kusta. Yang kedua itu untuk membangun emotional well-being-nya atau kesejahteraan emosionalnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan bagi anak-anak di Kompleks Kusta. Oke, Iya. makasih. Jadi menarik banget ya Kak, dan namanya saja sudah terasa emosional dan penuh makna, dan ternyata banyak ada 3 tujuan tadi ya yang disebutkan. Kalau boleh tahu sebenarnya dari mana nih Kak ide nama Surat Kecil untuk Tuhan itu datang? Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan kesekian kalinya, bahkan mungkin saya boleh bilang ratusan kali ditanyakan. Nah, Surat Kecil untuk Tuhan itu lahir dari inspirasi yang kami dapatkan dari 2 film. Ya. Sebenarnya Surat Kecil untuk Tuhan itu merupakan sebuah novel dan film. Filmnya ada 2, yaitu 2011 dan 2017. Tapi kami terinspirasinya itu dari Surat Kecil untuk Tuhan yang tahun 2017, yang sama-sama mengisahkan tentang perjuangan anak kecil yang melawan kerasnya dunia. Nah, kemudian waktu kami terinspirasi itu saat penyusunan proposal. Di saat penyusunan proposal itu saya sempat menonton Surat Kecil untuk Tuhan, dan dari situ saya teringat lagi dengan permasalahan mitranya kami, yaitu mereka mendapatkan konotasi negatif dari budaya Bugis Makassar yang namanya saya tidak bisa sebutkan istilahnya karena sensitif, yang pasti artinya itu merupakan kutukan dari Tuhan. Jadi penyakit kusta itu merupakan kutukan dari Tuhan, seperti itu. Sehingga dari situ saya merasa bahwa kayaknya program kita tuh cocoknya ada dikait-kaitkan dengan kata Tuhan gitu. Lalu singkat cerita, saya merevisi proposal sampai pada akhirnya di pertemuan pertama itu dan pertemuan terakhir ada kaitannya dengan surat kecil. Di pertemuan pertama, adik-adik mitra kami menuliskan surat kecil yang berisikan terkait perasaan apa yang mereka rasakan ketika dikata-katai dari keluarga penyintas kusta, mereka tinggal di kompleks kusta, apa yang mereka rasakan. Sehingga dari surat kecil itu kami posting di media sosialnya Surat Kecil untuk Tuhan di Instagram.
Lalu di situ teman-teman dari berbagai kalangan bisa melihat bahwa oh ternyata di Makassar itu ada namanya kompleks kusta, ada namanya anak-anak di kompleks kusta itu mengalami stigma sosial gitu. Nah, di akhir pertemuan, di pertemuan paling terakhir itu mereka menuliskan surat kecil juga yang berisi tentang harapan, tentang doa, sama pesan-pesan untuk diri mereka sendiri ketika mengalami down begitu dalam mengejar cita-citanya. Saya juga baru pertama kali dengar tentang kompleks kusta ini. Nah, mungkin teman-teman Sobat Iden juga sudah kenal dengan filmnya tadi Surat Kecil Untuk Tuhan, ada yang tahun 2011 dan 2017 ya Kak. Nah, Kakak sendiri gimana nih first impression-nya waktu pertama kali datang ke kompleks kusta Jomaya itu? Oke, waktu pertama kali ke kompleks kusta itu sebenarnya kami masih masih mengumpulkan keberanian untuk mau masuk ke kompleks kusta karena ya itu tadi stigma sosial kompleks kustanya itu yang juga kami bayangkan itu seperti apa gitu terkait penyakit kusta. Akan tetapi ketika kami masuk di kompleks kusta, kami melihat bahwa sebenarnya kompleksnya itu sama saja dengan lorong-lorong di Makassar lainnya gitu. Sama saja, tidak ada yang berbeda. Hanya saja di sana memang banyak penyintas kusta yang duduk ketika sore hari duduk di depan rumah. Nah, di situ saat saya pertama kali masuk di kompleks kusta, kami mendapatkan tatapan yang kosong. Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa mendefinisikan tatapan itu seperti apa maknanya. Yang jelas, sewaktu kami datang dan menginjakan kaki di kompleks kusta, kami merasa kalau udah, kayaknya kita harus mundur, kayaknya kita harus pergi keluar karena tatapan kosong itu. Karena kami merasa kalau mungkin itu tatapan sinis yang ditujukan kepada kami karena orang-orang tidak suka dengan kehadiran kami. Sehingga pada akhirnya karena dua anggota tim saya itu merasa bahwa tidak, kita harus tetap maju, berinteraksi dengan warganya, dan mereka berdua lah yang pertama-tama kali berinteraksi dengan orang-orang di kompleks kusta. Nah, di situ kita menghampiri ibu-ibu yang lagi ngumpul di sore hari. Mereka lagi cerita-cerita. Kami menghampirinya dan bertanya kalau di mana sih rumahnya, ketua RW-nya, dan ternyata dari tatapan kosong yang ditujukan kepada kami, ibunya ternyata ramah gitu. Ya, awalnya memang ada rasa takut ketika mau memasuki kompleks khusus, tapi ternyata pada akhirnya itu kami diterima dengan baik gitu. Sebenarnya orangnya ramah-ramah semua, Kak. Terus Kak, saya mau tanya, kalau misalnya bicara soal stigma, sebenarnya kan anak-anak di sana itu bukan penyintas kusta ya Kak? Iya. Tapi mereka tetap menerima dampak sosialnya. Nah, menurut Kakak, kenapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi? Sebenarnya hal itu bisa terjadi, saya pernah tanyakan di ketua RW-nya ketika pertama kali memasuki kompleks kusta. Ternyata stigma yang didapatkan oleh anak-anak yang sehat ataupun anggota keluarga yang sehat tapi tinggal di kompleks kusta itu adalah nama kompleks kustanya itu, dan mereka dari keluarga penyintas kusta. Karena kan ya itu tadi yang saya bilang kalau orang kusta di Makassar itu mendapatkan label negatif yang diartikan sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan gitu. Jadi dari situlah impactnya ke orang-orang yang sehat kayak anak-anak itu gitu. Berarti sebenarnya stigma itu bukan cuma tentang penyakitnya Kak, tapi sebenarnya bagaimana lingkungan memberi label ke seseorang. Terus bagaimana nih Kak caranya tim? Tadi kan sudah dijelaskan kalau Kakak lakukan pendekatan ke warga-warga di sana. Iya. Tapi gimana cara timnya Kakak itu lakukan pendekatan ke anak-anak di kompleks kusta itu? Oke, untuk anak-anak itu kami dibantu oleh salah satu aktivis sosial yang ada di sana. Beliau juga merupakan seorang penyintas kusta, namanya itu Pak Mustari. Nah, Pak Mustari inilah yang menjembatani biasanya kalau orang-orang mau berinteraksi dengan orang-orang di kompleks kusta dengan orang luar gitu. Jadi kami dibantu oleh beliau dan
beliau juga memberikan pemahaman kepada anak-anak kalau ada kakak-kakak yang mau membantu kalian seperti ini nih. Jadi sehingga anak-anak itu merasa kalau kami merupakan orang yang tidak bermaksud untuk memiliki niat jahat ya untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Terus Kak, dalam program ini kan ada 5 rangkaian kegiatan yang dilakukan. Dari semua kegiatan itu kira-kira apa yang paling berkesan buat Kakak sama timnya? Yang paling berkesan adalah pertemuan terakhir, yaitu Yawi Didit. Itu kayak semacam seremonial yang dimana kami mengundang berbagai stakeholder, ada teman-teman mahasiswa, kemudian ada juga orang tua dari mitranya kami, kemudian ada juga ketua RW, kemudian ketua dari Persatuan Mandiri Kusta atau Permata gitu. Nah di situ anak-anak atau mitranya kami menampilkan bakat yang dimiliki yang selama terpendam, kemudian menampilkan juga berbagai karya-karyanya mereka selama program Suara Kecil Untuk Tuhan itu dijalankan seperti itu. Dan banyak undangan yang merasa kalau setelah mengetahui bahwa ada kompleks kusta di Kota Makassar, kemudian bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak di sana, ternyata mereka merasa tersentuh dengan kisah-kisah dari adik-adik kami gitu. Jadi gitu ya Kak, sebenarnya terlepas dari stigmanya, anak-anak di kompleks kusta itu sama saja dengan anak-anak pada umumnya. Nah, berikutnya itu saya mau tanya, saya cukup tertarik sama salah satu kegiatan yang dilakukan itu journaling atau nulis jurnal gitu. Sebenarnya aktivitasnya kayak sederhana saja ya Kak, kayak menulis jurnal, tapi ada dampak besarnya. Nah, menurut Kakak, kenapa nih journaling itu bisa bantu mengubah cara anak memandang dirinya sendiri? Oke, jadi sebelum kami memilih journaling, sebenarnya ada banyak metode yang bisa kami pilih sewaktu penyusunan proposal, kan tetapi kenapa kami pada akhirnya memutuskan untuk memilih journaling, karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa aktivitas journaling itu membantu anak-anak untuk mengetahui perasaan yang selama ini mereka pendam gitu. Jadi dari aktivitas mereka menuliskan rasa syukur, impian mereka, apa yang mereka rasakan ketika mereka mengalami emosi dan lain-lain, itu mengubah cara pandang diri mereka sendiri gitu. Nah, selain journaling, ada juga pengajaran tentang kewirausahaan ya Kak ke anak-anak di kompleks kusta. Nah, kira-kira apa hubungan antara kewirausahaan dengan tujuannya tadi yang pemulihan stigma itu Kak? Sebenarnya kewirausahaan itu merupakan salah satu cara untuk bagaimana caranya ini anak-anak yang mengalami self stigma itu bisa dibangkitkan kepercayaan dirinya dan membangun juga rasa pedenya begitu. Nah, jadi dari aktivitas kewirausahaan itu, dan kebetulan juga mereka minatnya ke kewirausahaan untuk membantu juga perekonomian keluarga nantinya dan mengubah mengubah nasib keluarganya nantinya ketika sudah tamat sekolah mungkin. Nah, dari situ mereka bisa untuk mencari ide, kemudian membuat suatu produk, kemudian simulasi berjualan dari produk yang sudah mereka buat, lalu pada akhirnya mereka mempresentasikan aktivitas yang telah mereka lakukan itu bisa membantu membangkitkan keyakinan dirinya, dan mereka merasa bahwa saya sebenarnya bisa loh seperti anak-anak lainnya untuk melakukan aktivitas kewirausahaan ini gitu. Kalau dari awal program sampai akhir, perubahan apa sih yang paling Kakak lihat dari anak-anak di kompleks kusta? Oke, jadi perubahannya itu yang paling signifikan adalah bagaimana mereka merasa terbuka setelah kami melakukan berbagai aktivitas bersama mereka. Karena kan awalnya mereka itu sangat tertutup, tidak mau sama sekali berinteraksi dengan orang luar karena merasa bahwa mereka menginternalisasi stigma yang diberikan oleh orang luar gitu, sehingga mereka merasa tertutup. Nah, pada akhirnya semakin menuju programnya itu selesai, mereka menunjukkan potensi yang sangat baik gitu. Jadi selama ini mereka memiliki bakat-bakat terpendam itu, mereka jadi mengetahui kalau oh ternyata saya itu punya potensi gitu. Itu yang paling paling saya lihat perubahannya bersama tim.
Jadi sebenarnya cukup sedih ya Kak, karena walaupun stigma ini datangnya dari lingkungan mereka, tapi mereka juga mengiakan stigma itu tanpa Iya, sadar kayak betul. gitu. Hmm. Eh, Terus Kak, selain dari pengalaman-pengalaman selama berada di kompleks Kusta, saya juga kepo nih gimana pengalamannya Kakak sama tim sampai pada akhirnya berhasil ke Timnas 38. Mungkin boleh diceritakan. Oke, Timnas 38 sebenarnya ini merupakan timnas kedua kali saya. Awalnya itu di Timnas 37 di Surabaya gitu. Timnas 38 itu sebenarnya kalau kita berhasil lolos sampai ke Timnas itu sama saja mulai dari nol lagi gitu. Jadi kita stop PKM itu, ya kita berfokus pada pemberdayaan. Kita berfokus pada bagaimana caranya kita memberikan impact ke mitranya kita. Nah, ketika Timnas, kita tuh betul-betul berjuang untuk tim kita untuk meraih prestasi gitu, meraih medali. Nah, di Timnas itu saya pernah berdoa kalau sebenarnya saya untuk medali saya tidak berekspektasi sama sekali, mau medali apapun tuh terserah, yang penting ketika saya presentasi nanti semoga apa yang saya presentasikan, apa yang kami persembahkan itu bisa menyentuh dan bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswa hebat ini gitu. Dan ya ternyata alhamdulillah itu dijabah ketika kami selesai melakukan presentasi selama 10 menit. Orang-orang semua pada terpaku, terdiam, dan merasa tersentuh dengan presentasi kami, mendengar kisah dari anak-anak di kompleks Kusta seperti itu. Dan ternyata dari nama Surat Kecil untuk Tuhan juga juri mungkin notice tim kami dari tim-tim lainnya, sehingga ya mungkin itu menjadi poin plus dari tim kami yang mengantarkan untuk bisa meraih 2 penghargaan kategori presentasi dan poster gitu. Jadi keren sekali ya Kak, bisa sampai memenangkan medali untuk presentasi dan poster. Dan saya yakin tidak hanya saat presentasi orang-orang terpaku Kak, saya yakin teman-teman Sobat Iden yang menonton video ini di rumah juga cukup terpaku. Begitu juga dengan saya saat mendengar cerita dan pengalaman dari Kakak. Nah, berikutnya Kak, saya mau tanya, setelah program PKM ini selesai, kira-kira apa keberlanjutan yang direncanakan sama tim Kakak? Sebelum PKM itu selesai, kami sudah membentuk komunitas pelita kecil yang dimana kami memilih 5 adik-adik yang paling menunjukkan keaktifan selama program. Nah, itulah yang kami tunjuk untuk bisa menjadi peer mentor bagi teman-teman atau adik-adiknya nantinya gitu. Nah, kemudian kami juga kebetulan saya sudah bertemu dengan Wali Kota Makassar, ya pemerintah lah ya, pemerintah Kota Makassar untuk memberitahukan terkait program Surat Kecil untuk Tuhan yang sudah berhasil diterapkan di Kompleks Kusta, yang dimana nantinya kami berharap program ini bisa direplikasi di wilayah-wilayah marginal lainnya yang memiliki permasalahan serupa begitu. Jadi tidak hanya berhenti di Makassar, Iya. tapi juga diharapkan bisa ke wilayah lainnya Kak. Oke. Dan mungkin sebagai penutup, apa nih yang ingin Kakak sampaikan untuk anak-anak di Kompleks Jemaya mungkin? Oke. Sebenarnya juga akhir-akhir ini saya dikontak sama adik-adik di sana, katanya rindu dengan kami berlima. Ya, kesan saya seperti yang saya bilang sebelum program berakhir, bahwa kami berlima tuh tidak selamanya bisa mendampingi adik-adik di kompleks, karena kami pada akhirnya akan pulang menjadi mahasiswa kembali seperti biasanya dan akan lulus dari Unhas. Maka dari itu pesan saya, dimanapun kalian berada, semoga apa yang sudah kami ajarkan itu bisa diimplementasikan dan tetap semangat untuk bisa membawa perubahan dan mengangkat derajat untuk keluarga dan juga Kompleks Kusta. Oke, terima kasih Kak. Kak kalau boleh tahu, ada berapa kali pertemuan ya dari awal sampai akhir program? Ada 15 kali pertemuan. Jadi cukup intens ya Kak, Iya. ketemunya sama adik-adik di situ.
Oke deh, terima kasih Kak sudah berkenan untuk mampir ke Identitas dan bincang-bincang tentang program ini. Sobat Iden, dari obrolan kita kali ini kita jadi belajar ya bahwa stigma itu sebenarnya bisa meninggalkan luka yang panjang dan bahkan kepada mereka yang tidak pernah memilih untuk berada di situasi tersebut. Tapi kita juga belajar bahwa ruang aman, perhatian, dan hal-hal sederhana seperti mendengarkan, menulis cerita, ternyata bisa menjadi langkah untuk memulihkan rasa percaya diri pada anak-anak. Nah, program Surat Kecil untuk Tuhan ini tidak hanya tentang pengabdian masyarakat, tapi juga bagaimana mahasiswa bisa hadir dan tumbuh bersama masyarakat seperti yang diceritakan dengan kakak tadi, terutama mereka yang selama ini sering terpinggirkan. Semoga perbincangan hari ini itu bisa membuka perspektif baru bagi kita ya Kak. Saya Halis pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Identitas lainnya. Sampai jumpa.